Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau, perisaiku, Tuhan pupuk batuku. Haleluya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kesempatan ini kita gunakan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya kehidupan rohani kita itu terus ditingkatkan, ya saudara-saudara. Ayo kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan, Roh Kudus, pimpinlah kami untuk renungan yang akan kami sampaikan. Biar dengan renungan ini kami dikuatkan, kehidupan rohani kami terus ditingkatkan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya akan bacakan ya di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Ya. Mulai ayat 18 sampai 20. Ya. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20 ya. Saya bacakan ya saudara. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya mengikut Dia. Saudara, saya akan jelaskan kata-kata "mari ikut aku". Saudara semua,
berpikir, ya, loh, saya sudah ikut Yesus. Saya sudah ikut Yesus. Kurang apa? Ya, kurang apa? Saya sudah ikut Yesus. Saudara, mengikut Yesus itu bukan saja mengikut, tetapi mengikut Yesus itu nek bahasa sehari-hari dikatakan ngintil Yesus. Seperti seorang anak, ya, ngintil ibunya, mengikuti ibunya. Kata ngintil atau mengikut Yesus ini bukan sesuatu yang sembarangan, tetapi sesuatu yang bertujuan menjadi berkat bagi banyak orang. Upamanya, kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19, ya, itu Elia sedang berjalan dan melihat sosok manusia yang sedang sedang mengerjakan sawahnya. Nah, waktu Elia melihat sosok manusia itu, dia bilang, "Mari ikut aku." Ternyata orang yang dipanggil oleh Elia itu ternyata Elisa. Elisa waktu diajak Elia, tidak kenal siapa Elia itu, tidak kenal. Terus dia ikut Elia. Dia tidak ngerti kemana. Tetapi saudara tahu, Elia itu adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan. Ya, Elia itu seorang yang mempunyai karunia mujizat. Ya. Ini Elisa, dia ngintil, dia mengikut dia kemana Elia pergi, dia ikut. Tidak tahu dalam pasti selama ikut Elia itu ya ngalami kekurangan, ya mungkin menderita, mungkin ngalami gangguan-gangguan lain-lainnya. Tetapi Elisa dia tetap ikut Elia. Sampai pada satu saat Elia diangkat naik ke surga. Itu suatu kejadian yang luar biasa. Elia seorang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, akhirnya dia diangkat naik ke surga. Dan Elia melemparkan jubahnya, lalu ditangkap oleh Elisa. Dan Elisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan seperti Elia. Bahkan Elisa juga pernah menghidupkan orang mati. Karena
kuasa pimpinan dari Roh Kudus. Jadi kesimpulannya, ya, mengikut Yesus itu bukan sekedar ngintil, tetapi mengikut Yesus seluruh gerak langkah Yesus diikuti. Kalau satu waktu Yesus berkata, burung-burung ada sarangnya, serigala ada lubangnya, tetapi anak manusia yaitu Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu satu kata-kata yang sangat-sangat luar biasa. Yesus dikatakan tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Jangankan tidur, tempat untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Oleh sebab itu, saudara, ya, orang yang mengikut Yesus itu bukan sekedar ngintil, tetapi seluruh gerak langkah Yesus itu diteladani, diikuti, dipercayai, dikasihi, sehingga orang yang mengikut Yesus itu menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa seperti Elisa. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat Naomi dan Ruth. Naomi dan Ruth itu menantunya. Ya, setelah suaminya meninggal, suaminya Ruth, suaminya Naomi meninggal, dia kembali ke Israel, ya, atau ke Bethlehem. Ya, dia kembali, diikuti oleh Ruth dan Orpa. Ya. Tetapi Naomi bilang, ada apa engkau mengikuti aku? Pulang saja. Saya di Kanaan tidak punya apa-apa. Upamanya saya punya anak, bisa kamu nikahi anak saya. Tapi saya tidak punya apa-apa. Jangankan anak, apapun saya tidak punya. Lebih baik kamu pulang saja. Tetapi Orpa pikir-pikir, daripada saya nanti di sana tidak ada harapan, dia balik. Ya, dia tidak mau ikut Naomi. Tetapi Ruth, saudara-saudara, dia mempunyai iman. Dia bilang, rumahmu itu rumahku, Allahmu juga Allahku. Ya, pokoknya aku harus ikut engkau terus. Ruth mengikuti Naomi, dan ternyata Naomi memang tak punya apa-apa. Sampai Ruth, ya, untuk makan dia mesti ke tempat orang yang sedang panen, ya, sedang panen. Itu pun dia mengambil misalnya padi, ya, padi yang jatuh ke tanah itulah yang diambil. Dia tidak berani ngambil paksa, tidak berani, ya. Dan ternyata dengan Ruth yang demikian itu, dia dapat jodoh, yaitu Boaz.
dia nikah dengan Boaz, lalu Boaz dengan Rut melahirkan seorang anak. Ya, kalau kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat ke-5 dikatakan gini ya. Salman memperanakkan Boaz, yaitu suaminya Rut, dan Rahab. Boaz memperanakkan Obed dari Rut. Pernikahan dengan Rut memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Isai itu ayahnya Daud. Ya. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan terus sampai Maria Yusuf. Ya. Maria dan Yusuf itu secara keturunan melahirkan Yesus. Dan Maria Yusuf itu keturunannya Daud. Daud keturunannya Obed. Dan pernikahan antara Rut dan Boaz. Saudara-saudara, Rut dia mengikut Naomi dan sungguh-sungguh hidupnya itu memang menderita. Ya, sampai makan harus pergi ke orang yang sedang panen, ya. Lalu itu padi yang kececeran itu diambili itu untuk makan. Betapa menderita, tetapi karena kesungguhan Rut, ya, maka dia dapat suami Boaz. Dari suami Boaz itu menurunkan orang yang bernama Daud. Daud terus menurunkan orang yang bernama Yusuf. Dan dari Yusuf itu dengan Maria lahirlah Yesus Kristus. Oh saudara-saudara, kalau tadi Matius pasal 4 tadi ya saudara, itu Petrus mengikut Yesus. Itu bukan sekedar mengikut. Dia bahkan memberikan seluruh hidupnya untuk Yesus. Dan saudara tahu Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Waktu Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, dia melihat ada orang timpang di pintu gerbang, ada orang timpang. Waktu ketemu Petrus dia minta sedekah, ya, minta sedekah. Tetapi Petrus karena dipakai oleh Tuhan luar biasa, dia berkata, emas, perak aku tidak punya, tetapi apa yang ada padaku dalam nama Yesus, bangkit berdiri. Dan orang yang timpang itu segera berdiri dan memuliakan Tuhan. Saudara, kata, mari ikut aku, kata Yesus. Itu juga dikenakan kita semua. Dan kita harus mengikut. Kita sudah ikut. Tapi sampai di mana kesungguhan kita mengikut Yesus? Nanti Tuhan akan pakai saudara luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan, kita renungkan ini dan saudara terus meningkat dalam Tuhan. Ya, mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih
kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami akan terus mengikut Yesus, terus meningkat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Allah, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.